Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang soal SBMPTN yang muncul pada tahun 2019. Untuk itu kita mulai bahas soal yang pertama ya. Nah, yang pertama ini tentang konfigurasi. Ya, jadi tentang konfigurasi elektron yang nantinya membentuk suatu ikatan atau ikatan kimia ya. Nah, soal nomor 1, unsur A memiliki nomor massa 39 dan neutronnya 20. Unsur B memiliki nomor massa 32 dan neutronnya 16. Jika kedua unsur tersebut berikatan membentuk senyawa, rumus molekul dan jenis ikatan dari senyawa yang dihasilkan adalah. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita ingin membuat suatu ikatan antara atom, maka kita harus tahu dulu konfigurasinya. Jadi kalau untuk mengkonfigurasikan itu kita perlu yang namanya nomor atom. Nah, kalau di soal di sini yang diketahui adalah nomor massa dan neutron. Nah, jadi kita buat dulu ya. Kita buat dulu teorinya. Misalnya ini ada atom X. Nah, atom X baru di atasnya ada A, di bawahnya ada Z. Nah, jadi yang mana sih yang nomor atom ya? Nah, Z ini adalah nomor atom. Kalau yang A ini adalah nomor massa. Nah, untuk tahu nomor atom, berarti kita harus tahu dulu Z-nya ya. Z-nya kita harus tahu dulu Z-nya. Nah, jadi di sini yang diketahui kan neutron. Oh, ada satu lagi istilah yang namanya neutron. Neutron itu apa sih? Jadi neutron itu adalah A dikurang Z. Gitu selisihnya ya. Berarti kita bisa cari nih masing-masing nomor atom dari unsur A dan unsur B. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada unsur A. Nah, kita lihat nomor massanya 39, berarti langsung aja kita kurangkan 39 dikurang neutronnya 20, maka nomor atomnya adalah 19. Yang B-nya 32 dikurang 16, maka jawabannya adalah 16. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita tinggal konfigurasikan saja gitu. Nah, jadi gampang ya. A berarti konfigurasinya di sini kita buat nomor atomnya 19. Nah, konfigurasinya biar lebih gampang kita buat berdasarkan kulit saja ya. 2 8 8 1. Nah, setiap unsur itu stabil apabila elektron valensi atau elektron pada kulit terakhirnya itu 8. Untuk hidrogen dia 2 ya, hidrogen dengan hidrogen dengan helium itu dia stabil dengan 2. Nah, jadi di sini karena ujungnya ada 1, maka ada 2 opsi nih. Yang pertama dilepaskan saja 1 elektronnya, yang kedua dia menangkap 7 elektron. Nah, kan nggak mungkin tuh kita nangkap 7 elektron, kan terlalu besar ya. Jadi lebih mudahnya kalau ini dilepaskan saja. Nah, kalau lepas 1 elektron berarti atom A-nya jadi bermuatan positif. Karena lepas 1 jadi positif 1. Oke, kemudian atom B-nya itu nomornya 16. Maka konfigurasinya 2 8 6. Nah, kita lihat elektron valensinya kan 6 nih. Kan dia ada 2 cara ya, menangkap 2 atau melepas 6 supaya ujungnya elektron valensinya itu 8. Maka di sini 6-nya kan lebih mudah kalau dia menangkap 2 elektron supaya jadi 8. Menangkap 2 elektron. Kalau menangkap, maka dia akan bermuatan negatif. Oke, jadi kita di sini unsur B-nya jadi negatif 2. Atau 2 negatif ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka kita bisa membuat ikatan. Yang A itu kan melepas 1, sedangkan yang B itu kan perlunya 2. Maka si A-nya itu harus ada 2 gitu. Kita kali silang ya. Kita kali silang berarti A-nya dikali 2, B-nya 1. Nah, supaya apa? Supaya jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap itu jumlahnya sama. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sekarang
bisa membuat ikatannya. Berarti A-nya menjadi 2, B-nya 1 aja nih, gitu dia bentuknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada yang melepas dan ada yang menangkap, ada yang positif dan ada yang negatif, maka itu namanya ikatan ion. Ikatan ionik atau ikatan ion. Oke, jawabannya apa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah dodol. Yap, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih berhubungan juga dengan stoichiometri ya. Nah, ini stoichiometri. Pemanasan 44,8 kristal besi 2 sulfat hidrat menghasilkan 30,4 gram kristal anhidrat. Jika massa molar FeSO4-nya 152 dan H2O-nya 18, rumus molekul kristal hidrat tersebut adalah. Nah, kalau sudah seperti ini kita cukup untuk perbandingan mol saja ya. Jadi kita buat dulu di sini ada senyawa hidrat. Yang ditanya nanti ada rumus kristalnya. FeSO4xH2O. Oke. Yang kedua, FeSO4 xH2O. Nah, ini sudah diketahui berat totalnya, masanya adalah 44,8 gram ya. Nah, kemudian setelah direaksikan menghasilkan kristal anhidrat. Jadi hidrat itu kan air, anhidrat berarti tanpa air. Nah, kalau total dia dengan air kan beratnya 44,8. Kalau nggak ada airnya berarti artinya FeSO4 aja beratnya adalah 30,4 gram. Nah, kan kita bisa cari nih berarti H2O-nya berapa gitu ya. Nah, gampang nih, H2O-nya tinggal dikurangkan saja. Ya, kurangkan saja ini. Nah, setelah dikurang berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah berapa ya? Ayo, 8 kurang 4. 8 kurang 4 berarti 4. Kemudian ini 4, ini 1, berarti 14,4 gram. Nah, inilah berat si H2O. Nah, kalau sudah diketahui berat, MR-nya juga masing-masing sudah diketahui, kita tinggal buat perbandingan mol saja. Nah, kita buat perbandingan molnya ya. Berarti di sini mol FeSO4 dibanding dengan mol H2O gitu aja. Nah, kita buat ya cara gampangnya. Mol itu kan rumusnya massa ya, massa gram per mr. Nah, gramnya kan masing-masing sudah diketahui. Berarti 30,4 dibagi mr-nya berapa? Di soal sudah diketahui ya. Ya 152. Kemudian nah, yang H2O-nya 14,4 dibagi 18. Oke, nah berapa nih kalau dibagi? Kira-kira di sini jadi 0,2 ya. Nah, 14 bagi 18 itu 0,8. Nanti buat aja perkalian cepatnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal lihat aja di sini mana yang paling kecil. Paling kecil kan antara 0,2 dengan 0,8 kan 0,2. Maka kita buat pembagian untuk angka yang paling kecil dari yang keduanya. Nah, jadi mereka itu masing-masing dibagi dengan mereka dua-duanya ini masing-masing dibagi dengan 0,2. Nah, berarti hasilnya berapa? Yang ini 1, ini kalau dibagi 0,2 berapa? 4 ya. Oke, berarti rumus yang diperoleh dari jumlah massanya adalah FeSO4-nya ada 1, kemudian H2O-nya ada 4 gitu. Jadi 4 H2O. Oke, jadi ini rumusnya. Maka jawabannya apa?
Yap, benar sekali. Jawabannya adalah dodol. Ya, dodol lagi nih jawabannya. Oke, bisa ya. Yap, kita masuk ke soal nomor 3. Masih seputar stoikiometri ya. Nah, jadi di sini ada reaksi XSO4 ditambah Na2CO3 menghasilkan XCO3 ditambah Na2SO4. Nah, diketahui 31,8 gram Na2CO3, kemudian 30 gram XCO3. Nah, yang ditanya adalah massa atom relatif unsur X. Oke, kita kalau jumpa soal begini, untuk mempersingkat waktu langsung aja masuk ke soal ke reaksi ya, nomor 3. Langsung aja masuk ke reaksinya. X SO4. Nah, kita lihat dulu reaksinya sudah setara atau belum ya. Menghasilkan X CO3 ditambah Na2SO4. Oke. Nah, kita lihat di sini Na-nya di sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 sudah pas ya. Jadi setarain atom selain atom O dengan atom H. Nah, yang itu duluan yang disetarain ya. S-nya sudah sama, S-nya sama ya. Kiri 2, kanan 2. Kanannya 1 ya. Oh, ini bukan SO4 nih, CO3. Ini. Kok Na2 CO3. Oke. Nah, sudah ya, berarti sudah setara semua. Maka kita langsung masuk ke yang diketahui adalah gram dari Na2CO3. Karena udah diketahui gramnya, maka nggak usah langsung jauh-jauh mikirnya, langsung aja ke mol. Mol rumusnya kan gram per mr nih, gram per mr. Nah, gramnya berapa? Gramnya adalah 31,8 mr dari Na2CO3 belum diketahui ya. Jadi kita hitung dulu ya. Kita hitung aja di sini. Na2CO3 berarti 2 kali Na-nya ada 23 ditambah C-nya 12 dikali ditambah 3 kali O 16. Oke, berarti di sini 46 ditambah 12 ditambah 48. Maka mr dari Na2CO3 adalah mr-nya 106 ya. 106. Oke, karena sudah tahu mr-nya langsung aja masuk kemari 106. Maka jawabannya adalah 31,8 dibagi 106 itu 0,3 ya. Oke, 0,3 ini kita hapus saja ya. Nah, kemudian yang ditanyakan XCO3. Jadi untuk tahu AR-nya kan kita harus dapat MR nih. Untuk dapat MR kan kita harus punya data mol atau gram. Nah, di sini yang diketahui kan hanya gram. Jadi kita cari molnya dari mana? Dari perbandingan koefisien. Nah, jadi di sini kita lihat ya koefisien dari Na dengan XCO3 itu kan koefisiennya sama ya, sama-sama 1. Jadi molnya juga sama, 0,3 mol. Nah, kalau udah diketahui molnya udah gampang nih. Mol XCO3 sama dengan gram per mr. Kita perlu dapat mr-nya ya. Berarti mr-nya sama dengan gram per mol. Oke, gramnya berapa? Gramnya adalah di soal tadi 30 per molnya 0,3. Ya, gampang nih, berapa totalnya? 100 ya. Oke, 100. Nah, kalau udah 100 kita jabarin nih. XCO3 itu mr-nya sama dengan 100 ya, berarti X ditambah C-nya berapa? 12 ditambah 3 kali 8 16 sama dengan 100. Berarti 12 tambah 48 ya. 12 tambah 48 60 ya. X ditambah 60
sama dengan 100. Berarti X-nya sama dengan 40. Oke, dapat jawabannya ya. Jawabannya adalah apa nih opsinya? Ayam. Oke, bisa ya. Nah, jadi itu tadi contoh dari soal SBMPTN 2019 ya. Kita sudah membahas, dan ini rata-rata yang keluar adalah konfigurasi elektron dengan stoichiometry. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Ada yang belum paham boleh komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.